Selamat siang Pak Budi Prabowo. Selamat siang. Ya, sebagai Ketua GNPKRI Kabupaten Brebes. Siap. Ini menuju ke kejaksaan, ada pelaporan mengenai apa Pak? Ya. Kami melaporkan mungkin 4 item ya. Satu untuk kali nusuk tentang sapi, yang kedua gedung oleng tentang penyalahgunaan wewenang, kemudian penyalahgunaan anggaran DD dan ADD, kemudian yang ketiga tentang MTS Darulum Kecamatan Losari Dukuh Lumpur yang mungkin manipulasi data, kemudian penyalahgunaan data, kemudian pemotongan dari gaji yang ada di MTS Darulum Dukuh Lumpur Kecamatan Losari. Tadi dikatakan bahwa di desa gedung oleng tersebut ada penyalahgunaan DD dan ADD. Sebesar berapa itu Pak? Itu dari tahun 2020, 21, 22, 23, 24 sebesar 3.683 juta sekian. Dilakukan oleh diduga dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Jadi untuk kasus ini langsung dibawa ke kejaksaan ya Pak? Kasus ini saya bawa ke kejaksaan karena jujur saja kami desakan dari masyarakat melaporkan itu atau laporan pengaduan dari masyarakat ke GNPKRI, sehingga kami teruskan melaporkan ke Kejaksaan Negeri Brebes. Ya, terus untuk mengenai ini Pak, MTS Darulum ya, itu mengenai ada penyelaman dana bos, penyelaman dana bos selama beberapa tahun karena itu Darulum itu aktif mulai tahun 2002 sampai sekarang, dan banyak guru-guru yang keluar karena tidak kuat dengan gajinya, dengan pemotongannya dari 1,5 juta menjadi 500. Total berapa Pak itu kerugiannya? Kerugiannya saya belum menaksir, tapi yang mungkin tahu semua adalah Kemenag dalam hal ini dikasih kasih Madin Pak Soleh yang tahu persis. Terus tadi dikatakan bahwa jumlah siswa tidak sesuai, benar itu Pak? Jumlah siswa yang terdaftar di Kemenag itu 49 siswa, gurunya itu 15. Tapi di lapangan itu siswanya itu hanya 15 orang, mungkin kurang dari 15, dan gurunya 6, 1 tukang kebun, berarti 5 gurunya. 5 guru ya. Terus mengenai dana bos yang dipotong berapa Pak? Dana bos saya kurang tahu, yang tahu persis itu nanti Kemenag. Kemenag juga ya Pak ya. Jadi tugas Bapak yang melaporkan apa yang jadi keluhan warga. Ya, dan harapan kami dari Kejaksaan Negeri Brebes untuk segera menindaklanjuti sebelum ada aksi dan reaksi dari masyarakat. Ya, baik. Dan tadi dikatakan juga mau ada tindakan anarkis apabila tidak terrealisasi untuk pelaporannya Pak, betul? Enggak ada. Ya, kalau GNPKRI tidak ada anarkis, semuanya dengan mitra. Maksudnya dengan warganya Pak? Kalau dengan warganya barangkali tentu ada Pak. Barangkali nanti ada. Tentu ada ya? Tentu ada ya. Anda kesaksian kami dari lingkungan, kesaksian kami dari Ketua PC GNPKRI Kecamatan Losari. Oh begitu ya Pak ya? Betul sekali. Ya, jadi kalau tidak ditindaklanjuti mungkin dari pihak warga akan melakukan tindakan. Pasti akan mengadakan misalnya demo besar-besaran, dikarenakan itu masyarakat yang akan mendemo, masyarakat yang akan menangani seperti itu. Selain daripada anggota GNPKRI. Ya, baik. Jadi untuk GNPKRI tetap kondusif ya Pak ya? Kondusif. Nah ini untuk gedung oleng, ini kan ada aksi pertama. Ya. Ini mau ada aksi kedua kalau tidak ditindaklanjuti oleh aparat. Dengan Bapak siapa? Pak Karyoto. Ini di gedung oleng sebagai ketua aksi atau ketua koordinator. Koordinator ya. Maksudnya ada aksi kedua bagaimana Pak? Jadi gini, kemarin kan kita sudah mengadakan kegiatan aksi pada tanggal 8 Januari tahun 2025. Berupa apa Pak? Berupa orasi dan tanya jawab. Di Balai Desa Gedung Oleng. Nah di situ kami pertama yang kami tuntut adalah setelah transparansi dan pertanyaan. Di situ ada dugaan penyalahgunaan dana desa, terus penyalahgunaan wewenang, dan masih banyak waktu itu kita tanyakan pokoknya yang tidak sesuai dengan aturan untuk penggunaan dana desanya seperti itu. Terus berupa apa Pak aksi keduanya nanti Pak? Aksi kedua ini kan kita pasti yang pertama ini kan jika kami sebagai masyarakat bersinergi dengan GNPKRI, istilahnya untuk pelaporan
yang melalui GPKRI tidak ditanggapi atau tidak segera turun untuk diinvestigasi dari APH, ya kami akan lanjutkan untuk aksi kedua atau jilid kedua ini, ya kita bersama masyarakat untuk menuntut keadilan itu. Jadi biar ada pertanggungjawaban berupa demo atau apa, Pak? berupa demo dan tuntutannya pasti di situ masyarakat menginginkan mundur dari jabatannya Kepala Desa. Rencana akan diadakan kapan, Pak? Rencananya nanti kita tunggu dulu hasil investigasi dari kejaksaan dan inspektorat. Kalau toh seumpamanya ini terkesan lambat, tidak segera ditindaklanjuti, mungkin kami akan cepat mengadakan aksi seperti itu. Ya, baik Pak. Harapannya bagaimana, Pak? Ya, harapannya kami jelas melakukan satu kegiatan ini tidak ada tendensius, artinya benar-benar untuk perubahan Kedung Moleng yang selama ini kami sebagai masyarakat ini bisa dikatakan jauh dengan ketinggalan lah, jauh sekali istilahnya ketinggalannya seperti itu. Pengen desa kami maju, jadi kami berubah sikap bahwa masyarakat Kedung Moleng istilahnya udah mulai mau berpartisipasi, dan tuntutan kami yaitu transparansi biar lebih maju lagi seperti itu desanya. Baik, terima kasih, Pak. Siap. Untuk Pak Ketua GNPKRI sendiri menanggapi dari ulasan dari Bapak tersebut bagaimana, Pak? Kalau kami sebagai GNPKRI tetap mengawal semua dana desa, semua bantuan-bantuan yang turun ke desa. Saya ngawal dalam arti jangan ada sampai terjadi anarkis, jangan sampai terjadi demo besar-besaran. Jadi kami istilahnya menengahi dalam arti semua pergerakan ada yang di desa. Insya Allah kami tetap memantau karena kami di 17 kecamatan sudah ada pengurusnya, jadi semua dipantau oleh kami. Jadi dengan harapan untuk kejaksaan sendiri segera menindaklanjuti ya. Dengan harapan kejaksaan dan inspektorat bersinergi bareng untuk menindaklanjuti laporan-laporan dari GNPKRI. Ya, baik, terima kasih Pak atas waktunya. Siang Pak, dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Ahmad Bedowi Ya, ini dari mana Pak? dari Lumpur Limbangan Losari Brebes. Ya, ini melaporkan mengenai apa Pak di sini? Mengenai berbagai macam ketimpangan yang ada di MTS Darul Ulum, Pak. Antara lain data yang di Kemenak dengan murid yang hadir setiap hari itu tidak sesuai, Pak. Ya, terus dengan penyimpangannya juga, selain itu dana bos dan sebagainya. Ya, kalau kita melihat data dari Kemenak sejumlah 59, kemudian di lapangan murid hanya yang hadir 15 orang kurang lebihnya, ya. Lalu dana bos itu yang sejumlah 59 anak itu dikemanakan? Oh, begitu ya Pak? Iya, itu yang saya pertanyakan kepada aparat pemerintah yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Terus harapannya Pak? Untuk meng-cross-check. Harapannya? Harapannya ya kalau memang itu terbukti tindak pidana korupsi, penyalahgunakan wewenang, ya ditutup saja sudah. Karena standar kependidikan, standar muridnya itu sudah tidak memenuhi syarat, Pak. Dan juga secara aturan pendidikannya juga banyak yang tidak ditaati oleh MTS Darul Ulum, seperti kegiatan olahraga atau upacara dan lain sebagainya, itu tidak ada. Selama saya jadi tetangganya itu enggak ada. Oh, begitu ya Pak? Iya Pak. Ya, baik jadi, Pak. Justru dengan adanya mereka belajar, murid-murid belajar itu bukan untuk mencerdaskan, malah justru membodohkan murid karena tidak sesuai dengan aturan pendidikan. Oh, baik. Terima kasih Pak atas waktunya.